Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Sebelumnya, perkenalkan 5 anggota kelompok ini. Kami dari angkatan 26, kelompok 2, subkelompok 1. Yang pertama ada Hendrawan Sugiyarto. Yang kedua ada Lilis Puspasari. Yang ketiga ada saya sendiri Tessa Alfi Utami. Yang keempat ada Alfikri Raffi Syahdi Ramadando. Yang kelima ada Fahar Endra Satria. Selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan. Apa itu nilai berakhlak? Nilai berakhlak merupakan nilai dasar ASN yang menjadi panduan perilaku bagi seluruh aparatur sipil negara. Berakhlak merupakan akronim dari 7 nilai utama. Pertama, berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi. 3. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri. 4. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif, terus berinovasi dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Sesuatu itu ada, pasti ada tujuannya. Kenapa sih Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo meluncurkan core value berakhlak ini? Apa tujuannya? Jadi, tujuan berakhlak untuk membentuk aparatur sipil negara yang mampu memberikan pelayanan berkualitas, memiliki integritas tinggi, serta bekerja secara profesional. Dengan adanya nilai ini, diharapkan ASN dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjaga kepercayaan publik, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sekarang kita masuk ke identifikasi kasus pelanggaran di lembaga pemasyarakatan. Untuk kasus yang kita bawakan yaitu mengenai praktik pungutan liar atau pungli di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Bentuk pelanggarannya berupa 1. Jual beli fasilitas. Masih terdapat oknum petugas mematok tarif kepada warga binaan untuk mendapatkan fasilitas khusus. 2. Kemudahan hak integrasi. Pungutan liar kepada warga binaan untuk memudahkan pengurusan cuti bersyarat atau CB, pembebasan bersyarat atau PB, dan cuti menjelang bebas atau CMB atau remisi. Yang ketiga, penyelundupan barang terlarang. Suap kepada oknum petugas agar membiarkan masuknya handphone atau narkoba yang menjadi pemicu peredaran gelap di dalam lapas. Dari kasus yang sudah dijelaskan, ada bentuk pelanggaran terhadap 7 core value berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Pungli menunjukkan bahwa pelayanan tidak diberikan secara adil dan tulus. Seharusnya pelayanan diberikan secara gratis dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, akuntabel. Pungli adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan untuk keuntungan pribadi. Hal ini melanggar asas transparansi dan integritas institusi. Yang ketiga, kompeten. Praktek ini menunjukkan penurunan kualitas kinerja ASN dan kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan melanggar etika kerja. Yang keempat, harmonis. Pungli menciptakan ketidakadilan di dalam lapas, memicu kecemburuan antar warga binaan, serta merusak suasana lingkungan kerja yang kondusif. Baik, sini saya akan menjelaskan pada poin yang kelima, yaitu adalah loyal. Tindakan pungli merusak citra nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan pemerintah. Jadi contoh kasus, misal sebagai petugas ASN menerima uang atau kita memaksa seseorang untuk membayar kita dengan mematok tarif itu yang dinamakan pungli, dengan tujuan agar prosesnya dipercepat. Nah, itu salah ya teman-teman. Untuk solusinya sendiri, kita harus menerapkan dari kita sendiri itu bahwasanya kita sebagai ASN, pelayan masyarakat, kita harus memiliki sifat jujur, terus disiplin dan tegas. Terutama kita harus menolak segala jenis tindakan pungli dan gratifikasi. Itu yang paling penting. Mulai dari poin ke-6 itu adaptif. Kalau seorang ASN tidak memiliki sifat adaptif, itu menghambat reformasi birokrasi transformasi digital pada sistem pemasyarakatan yang bersih dari korupsi. Kita sebagai ASN itu harus memiliki sifat adaptif, atau kita harus menyesuaikan diri, terutama pada perkembangan zaman. Kita harus menggunakan teknologi-teknologi yang
berkembang sangat pesat. Kita harus mampu. Karena kenapa? Itu dapat mempercepat kita sebagai ASN, seperti dari bidang pekerjaan, terus tugas-tugas kita itu dapat dibantu dengan teknologi tersebut. Kalau semua kita tidak menggunakan teknologi itu dan kita tidak memiliki sifat adaptif, itu dapat menghambat yang namanya birokrasi dan transformasi digital. Kemudian di poin ke-7 itu ada kolaboratif. Kalau misal kita nih di sebuah organisasi, kita tidak menggunakan atau mengimplementasikan sifat kolaboratif ini, itu dapat merusak kepercayaan dan sinergi antar penegak hukum dan komitmen bersama untuk menciptakan lapas yang bersih dari halinar, handphone, pungli, dan narkoba. Jadi kita sebagai sebuah organisasi itu harus memiliki dan mengimplementasikan sifat kolaboratif. Artinya kita harus bekerja sama antara organisasi A, organisasi B, kita harus bekerja sama dengan tujuan itu membuat sebuah komitmen bersama untuk menciptakan lapas yang bersih dari halinar. Itu sangat perlu ya teman-teman. Kalau misal kita tuh harus memiliki sifat kolaboratif dalam organisasi, itu sangat membantu kita. Terima kasih. Mengapa pelanggaran ini bisa terjadi? Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan menjadi masalah penyebab mengapa pelanggaran ini bisa terjadi. Pertama, faktor individu, rendahnya integritas dan moral seseorang. Jadi integritas dan moral itu harus ada di setiap orang. Tidak rendah tapi tinggi. Dua, kurangnya pengawasan. Jadi karena banyaknya orang di tempat kerja, maka setiap orang itu harus mengingatkan satu sama lain bahwa bagaimana core value berakhlak ini berjalan di sebuah tempat kerja, instansi, organisasi. Ketiga, budaya organisasi. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini sudah ada turun-temurun. Jadi sebenarnya hal-hal ini tidak boleh terjadi di budaya organisasi. Hal ini harus tidak ada. Jadi butuh kesadaran pada setiap orang. 4, tekanan ekonomi. Jadi sebenarnya mereka-mereka ini tidak mau melakukan pelanggaran terhadap berakhlak. Namun karena tekanan ekonomi, setiap individu ini melakukan pelanggaran terhadap nilai berakhlak. Kelima, minimnya sanksi tegas. Tidak ada sanksi yang membuat jerah para pelaku pelanggar nilai berakhlak. Seperti yang kita tahu, kalau ada masalah tentu ada solusi. Terus alternatif solusinya tuh apa aja sih? Yang pertama itu tentang penguatan integritas ASN, penanaman nilai berakhlak, pembinaan mental, dan komitmen anti pungli, serta penandatanganan fakta integritas sebagai ASN. Yang kedua, peningkatan pengawasan, monitoring rutin, kontrol berjenjang, dan audit internal. Yang ketiga, penegakan hukum dan sanksi tegas. Menggalakkan operasi rutin untuk memberantas handphone, pungli, dan narkoba, serta memberikan tugas berupa pemecatan tidak dengan hormat, hingga proses pidana nih bagi oknum yang terbukti melakukan tindakan pungli. Yang keempat ada edukasi WBP dan keluarga. Memberikan penyuluhan berkala kepada narapidana dan keluarga bahwa seluruh layanan pengurusan hak di lapas seperti remisi, integrasi, dan juga lain-lainnya gratis, nggak ada pungutan biaya apapun. Yang kelima, pembaruan moral dan integritas. Melakukan siraman rohani, edukasi dan pembinaan moral secara berkelanjutan bagi para pegawai maupun narapidana. Supaya apa nih? Supaya menanamkan kesadaran bahaya serta dampak negatif dari korupsi. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang identifikasi konflik untuk presentasi kali ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.